Halo, ketemu lagi dengan Pak Arif dalam pelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur. Ya, melanjutkan video-video sebelumnya tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, maka di pendidikan.id ini kamu akan melihat video edukasi tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur. Apa sih kerajaan yang pertama akan kita bahas di materi hari ini? Yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan pecahan dari Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Timur dengan pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas. Nah, ibu kota dari Kerajaan Kediri adalah di Danapura dan kerajaan ini berdiri pada abad ke-12 Masehi. Jika kita melihat Kerajaan Kediri, kita bisa mengambil beberapa sumber untuk menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Sumber pertama yang menjelaskan tentang Kerajaan Kediri yaitu Prasasti Wirara. Prasasti Wirara ini berangkat tahun 1289 Masehi, berisi tentang pembagian Medang Kamulan menjadi Jenggala dan Panjalu. Nah, Panjalu sendiri itu adalah Kediri. Nah, terus ada juga yang namanya Prasasti Malenga. Malenga ini berisi tentang sebuah tulisan yaitu Raja Haji Garasakan yang menganugerahkan masyarakat desa Haji Linggajaya itu menganugerahi masyarakat Malega itu memberikan sebuah tanah perdikan atau tanah bagian karena dia membantu raja ketika peperangan melawan Haji Linggajaya, sehingga dalam prasasti tersebut juga terdapat cap istilahnya itu cap kerajaan Airlangga yang seperti Garuda Muka ya, jadi seperti lambangnya Garuda kalau kalian melihat logonya Universitas Airlangga, jadi seperti itu, yaitu itu namanya Garuda Muka, yaitu cap kerajaan Airlangga. Jadi tadi yang pertama adalah prasasti apa? Iya, prasasti Wurora. Yang kedua adalah prasasti Malenga. Yang ketiga adalah prasasti Pandelegan. Nah, di prasasti Pandelegan ini sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Baweswara itu berisi tentang penganugerahan desa Pandelegan sebagai sima. Sima itu adalah sebuah wilayah pemberian raja yang diberikan kepada seorang tokoh yang akhirnya boleh dikelola semacam kelurahan atau mungkin kadipaten seperti itu ya. Nah, itu adalah sumber sejarah berbentuk prasasti. Juga ada prasasti yang keempat yaitu prasasti Hantang. Nah, prasasti Hantang ini berisi tentang hak-hak istimewa yang diberikan Jayabaya kepada masyarakat desa Huntang. Selain itu disebutkan pula di prasasti Hantang atau Huntang ini mengenai Panjalu Jayati, yaitu kemenangan Kediri pada saat peperangan. Nah, dari prasasti ini bisa disinyalir bahwa sudah ada yang namanya Kerajaan Kediri. Terus juga ada yang kelima, selain prasasti juga ada namanya Kitab Negara Kertagama. Kita ketahui bahwa Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Prupapanca ini, Empu Prapanca ya, ini memuat keterangan tentang pemerintahan Airlangga untuk membagi dua tanah atas cinta kasihnya kepada dua orang anaknya yang sama-sama menjadi raja saat itu. Nah, sehingga pada saat itu di Negara Kertagama disebutkan bahwa Airlangga membagi dua tanahnya menjadi yang pertama tadi apa? Iya, yaitu Panjalu yang dinamakan sebagai Kediri dan juga Jenggala yang diberikan kepada anak yang satunya. Nah, hal itulah yang menjadi sebuah sumber bahwa Kerajaan Kediri itu ada. Juga ada yang bernama Kitab Calon Arang ya. Calon Arang kalau Anda pernah lihat ceritanya seperti cerita cerita folklore ya, atau cerita dongeng atau cerita masyarakat Kediri, maka di Kitab Calon Arang ini berisi tentang pembagian Kerajaan Medang Kamulan menjadi Kerajaan Panjalu di sebelah timur dan Kerajaan Jenggala di sebelah barat. Nah, itulah sumber-sumber mengenai asal mula dari Kerajaan Kediri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan politiknya. Sebuah kerajaan itu akan dilihat menjadi sebuah kerajaan jika dia punya yang namanya pemimpin. Dia juga
punya yang namanya kekuasaan. Maka di sini kita akan membahas tentang kehidupan politiknya. Apa sih kehidupan politiknya Kerajaan Kediri? Nah, dalam perkembangan politiknya, wilayah kekuasaan Kediri itu masih sama seperti kekuasaan Raja Airlangga, yaitu Medang Kamulan. Nah, raja-raja banyak yang dikenal dalam sejarah karena memiliki lencana atau lambang yang sendiri-sendiri. Jadi raja-raja Kediri di sini itu memiliki lambang-lambang yang berbeda. Seperti Airlangga punya namanya tadi apa ya? Airlangga Muka. Nah, maka berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada dapat diketahui bahwa raja-raja yang pernah berkuasa di Kediri antara lain yang pertama itu ada namanya Raja Jayabaya. Raja ini sangat terkenal terutama dengan sebuah Jongko Joyoboyo. Kalau Anda pernah dengar Jongko Joyoboyo, yaitu sebuah ramalan dari Jayabaya mengenai tentang negara, baik negara itu di Kediri di tanah Jawa maupun sampai sekarang di Indonesia. Banyak sekali para pemimpin Indonesia yang berkecimpung di dunia politik masih percaya dengan ramalan Jayabaya ini. Oke, kita balik ke Jayabaya dulu ya. Kita nggak usah melebar sampai ke politik. Nah, jadi Raja Jayabaya itu merupakan raja terbesar dari Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Kediri pemerintahannya Jayabaya ini, Kediri itu mengalami masa keemasan atau masa puncak kejayaan yang diabadikan dalam sebuah prasasti bernama Prasasti Hantang yang tadi kita bahas ya. Nah, dengan kota atau Panjalu itu dengan kota Panjalu, dan dia menyebutkan adanya kata Panjalu Jayati, artinya apa? Kemenangan Kediri. Nah, Raja Jayabaya itu merupakan raja yang arif dan bijaksana dengan beberapa perintah, dengan beberapa hukum yang dilaksanakan, dan terutama dengan aturan-aturan yang ada. Beliau atau Raja Jayabaya dikagumi oleh rakyatnya, sehingga pada saat Kerajaan Kediri masa Jayabaya ini, Kediri mengalami masa keemasan atau dikenal sebagai Panjalu Jayati. Kita menuju ke raja yang kedua. Setelah Jayabaya, juga ada raja lain yang memerintah di Kediri, yaitu raja bernama Sareswara ya. Sareswara ini memerintah Kediri selama hampir 10 tahun, itu sekitar tahun 1159 sampai 1169. Nah, di Raja Sareswara ini, Kerajaan Kediri juga dikatakan itu menurut beberapa bukti itu mengalami masa-masa keemasan juga, tapi dibandingkan Raja Jayabaya, maka Sareswara itu masih di bawah Jayabaya. Terus juga ada raja yang ketiga, yaitu Raja Aryaswara. Waduh, bukan Aryaswara, yaitu Aryas saya nanti. Ya, Aryaswara. Nah, Aryaswara ini adalah raja yang meninggalkan dua prasasti sangat terkenal, yaitu Prasasti Desa Malen dan Prasasti Desa Maleri. Ya, Prasasti Desa Maleri dan Prasasti Angin ya. Dari Aryaswara ini dia mempunyai cap kerajaan berupa lukisan Ganesha. Kalau kita memahami materi sebelumnya, Ganesha adalah kerajaan dari kendaraan Dewa Siwa atau dewa rusa. Nah, maka di sini berbentuk seperti gajah, maka cap kerajaannya dilukiskan berbentuk lukisan Ganesha, ya, yaitu dari Raja Aryaswara ini tadi. Terus juga ada raja yang keempat, yaitu Raja Srigandara. Nah, menurut Prasasti Jaring berangkat tahun 1181 Masehi, disebutkan bahwa Srigandara ini memiliki armada laut yang dipimpin seorang panglima besar. Nah, menurut perkiraan beberapa tokoh juga mengatakan bahwa Srigandara ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kediri itu sampai ke Indonesia Timur. Bahkan dia pernah melakukan sebuah pelayaran sampai ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Juga ada raja yang selanjutnya bernama Raja Kameswara. Nah, Raja Kameswara ini pada masa pemerintahannya ia telah menganugerahkan penghargaan terhadap masyarakat desa Ceker yang telah berjasa terhadap kerajaan. Nah, sekarang ada sebuah kata desa Ceker. Mungkin Anda pernah tahu ya, Ceker itu dalam bahasa Jawa itu artinya adalah ya apa? Iya, yaitu kaki atau bagian bawah dari ayam, ceker ya, yang seperti tiga. Nah, di Kediri juga ada namanya desa Ceker. Nah, bisa disinyalir bahwa kata ceker ini merupakan sebagai bentuk apa? Sebuah kaki tangan. Kaki tangan itu apa? Sebuah daerah kekuasaan dari Kameswara. Sehingga disinilah
Kameswara menamakan desa tersebut sebagai desa ceker karena telah berjasa yaitu terhadap terhadap kerajaan dalam kemajuan kerajaan oleh Raja Kameswara. Nah, wilayah kekuasaan Kediri sekarang kita akan membahas tentang politik juga. Kalau kita memahami wilayah kekuasaan Kediri, nanti bisa kamu lihat di sebelah kanan Pak Aris ini ya. Nah, wilayah kekuasaan Kediri itu tidak hanya meliputi wilayah Kediri saja, tapi juga meliputi wilayah Mataram kuno. Jadi ketika kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang perpindahan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, maka wilayah Mataram kuno ketika Kediri menjadi sebuah kerajaan itu adalah wilayah dari Kediri. Nah, coba bisa dibayangkan kerajaan Mataram kuno yang bisa menguasai hampir dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu dikuasai oleh Kediri. Nah, itu adalah wilayah kekuasaan Kediri. Terus sekarang setelah kita membahas tentang kehidupan politik dan kekuasaannya dari kerajaan Kediri, maka sekarang kita membahas tentang kehidupan sosialnya. Nggak lepas kehidupan sosial. Kenapa kehidupan sosial itu sangat penting dibahas? Karena kita bisa tahu masyarakat Kediri itu kehidupannya seperti apa sih? Apakah sama seperti masyarakat sekarang? Atau mungkin kalian bertanya, mereka dulu pakai baju apa gitu ya? Enggak. Ya pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kehidupan sosialnya ya? Pada masa kerajaan Kediri, aspek demokrasi sudah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, dalam hal ini rakyat dapat mengajukan permohonan terhadap raja meskipun hal seperti ini sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Nah, namun ada keunikan ya di dalam kerajaan ini. Apa keunikan itu? Ya, setiap permohonan permohonan yang sebelumnya disampaikan melalui pejabat, maka permohonan itu biasanya berupa pengukuhan sima dan ini banyak diabadikan dalam sebuah prasasti. Jadi seperti gampangnya kalau tadi kalian mendengar tentang desa ceker, kemudian ada prasasti yang menyebutkan wilayah ini adalah wilayah kekuasaan Kediri dan dijadikan sebagai daerah sima, maka ini adalah sebagai bentuk demokrasi di mana mereka ketika berjasa terhadap kerajaan, maka utusan-utusan daerah itu bisa meminta permohonan kepada raja yang berkuasa untuk dibuatkan sebuah pengukuhan atau sebuah pengakuan terhadap wilayahnya sehingga dikatakan sebagai bentuk pengabdian dan penganugerahan dari seorang raja kepada utusan atau daerah-daerah yang telah berjasa pada kerajaan. Nah, hal ini biasanya diabadikan dalam sebuah prasasti-prasasti. Seperti kalian tahu tadi ada prasasti tentang ada juga disebutkan dalam sebuah kitab-kitab juga, kan? Ada Negara Kertagama dan sebagainya. Nah, terus bagaimana Pak Aris tentang kehidupan budayanya? Kehidupan budaya dari kerajaan Kediri itu telah melahirkan karya-karya sastra berupa kakawin. Kalau kakawin itu namanya kakawin dia? Ya, puisi Jawa kuno ya. Antara lain yang pertama yaitu Bharatayuda. Itu karya dari Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kalau kita lihat dari kata Bharatayuda, itu ada kata Bharata dan Yuda. Bharata itu artinya perang yang besar. Yuda artinya Yuda itu artinya saudara. Nah, sehingga kalau Bharatayuda adalah perang saudara. Sebuah puisi tentang perang saudara. Bagus ya. Kalau kalian nanti bisa melihat ya, puisinya itu bagus sekali. Menceritakan tentang sebuah perang saudara di kerajaan Kediri. Siapa yang menciptakan? Yaitu Empu Panuluh dan Empu Sedah. Juga ada yang kedua, kakawin Hariwangsa. Hariwangsa ini karyanya Empu Panuluh ya. Juga ada kakawin atau puisi Jawa kuno yaitu Gatut Kaca Sraya. Nah, itu karya Empu Panuluh juga. Juga ada namanya Semaradana, yaitu karyanya Empu Darmaja. Juga ada Kresnayana. Nah, ini Kresnayana mungkin kalau yang sekalian mendengar saat ini itu seperti Ramayana, Ramasinta, Kresna ya. Ini juga ada namanya Kitab Kresnayana atau puisi Kresnayana karyanya Empu Triguna. Kresna itu artinya Kresna, Yana artinya cinta. Cintanya Kresna terhadap siapa? Terhadap Rama. Nah, ini bisa dilihat sebuah puisi cinta dari seorang Kresna, seorang adik terhadap kakaknya, seorang Kresna yang melindungi istri dari
kakaknya, coba di situ bisa Anda bayangkan, bagus ya. Saya alhamdulillah pernah membaca juga. Nanti kalau kalian sempat untuk mencari-nyari di googling ya, di Google gitu ya, Krisnayana gitu ya, nanti bisa membaca juga. Ya juga ada kakawin selanjutnya yaitu Sumana Santaka ya. Karyanya siapa? Karya Empu Manuguna ya, seorang Empu Manuguna. Nah, itu adalah kehidupan sosial dan kehidupan budaya dari kerajaan Kediri ya. Apa sih selanjutnya dari kerajaan Kediri? Pasti nanti ada kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nah, biar kamu tambah kepo, biar kamu tambah tertarik, biar kamu nanti nggak malah bingung, terus lihat di channel pendidikan.id. Karena apa? Di channel ini banyak sekali tentang video edukasi. Tidak hanya sejarah, juga ada matematika, juga ada yang namanya pelajaran SD, SMP, SMA. Nanti kalau khusus yang namanya sejarah, lihat pendidikan.id. Kalau ada wajahnya Pak Aris, nah di situ pelajaran sejarah. Oke, ingat terus belajar, terus kuasai materi karena sumber materi nggak hanya dari buku saja, dari YouTube pun bisa. Terus belajar, pantengin pendidikan.id, selalu yakini bersama Pak Aris sejarah makin eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.